Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latisa Septiana Widowati dengan NPM 20103050009, kelas 4.01. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Ilmu Gizi dan Kesehatan, yaitu menyusun menu seimbang ala chef. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang terdiri dari berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Makanan yang sehat tentu saja yang mengandung semua unsur gizi seimbang sesuai kebutuhan tubuh, baik protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Menu yang disusun harus mengacu kepada kecukupan kalori dan protein sebanyak 2.500 sampai 2.500 kilokalori per hari, serta mengandung 48 sampai 55 gram kalori per hari. Tujuan dari penulisan artikel ini yang pertama adalah dapat mengetahui prinsip menu seimbang, yang kedua adalah dapat menyusun menu gizi seimbang ala chef. Yang ketiga adalah dapat menghitung jumlah energi dan kalori per hari. Yang keempat adalah dapat mengaitkan jumlah kalori per hari dengan jumlah kalori ideal. Dan yang kelima adalah dapat mengaitkan permasalahan gizi dengan penyakit yang ada di dalam sistem pencernaan. Rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa saja prinsip menu gizi seimbang. Yang kedua adalah bagaimana cara menyusun menu gizi seimbang ala chef. Yang ketiga adalah bagaimana cara menghitung jumlah energi dan kalori per hari. Yang keempat adalah bagaimana kaitan antara jumlah kalori per hari dengan kalori ideal. Yang kelima adalah bagaimana kaitan permasalahan gizi dengan penyakit yang ada di dalam sistem pencernaan. Manfaatnya yang pertama adalah dengan mengetahui prinsip menu seimbang, maka diharapkan dapat menerapkan dalam pemilihan menu makanan sehari-hari agar kebutuhan gizi dapat terpenuhi. Yang kedua adalah dengan mengetahui cara penyusunan menu gizi seimbang ala chef, maka dapat diterapkan dalam memilih makanan dengan kalori yang sesuai. Kemudian masuk ke dalam bab 2, yaitu metode. Alat dan bahan yang digunakan dalam artikel ini yang pertama adalah alat tulis, yang kedua adalah tabel kecukupan gizi, dan yang ketiga adalah tabel kandungan gizi di dalam menu makanan. Langkah kerjanya, yang pertama adalah pelajarilah cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Yang kedua adalah susunlah menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada dirimu. Di sini ada data hasil pengamatan yang dimakan penulis dalam satu hari. Yang pertama ada nasi putih, kemudian soto ayam, tempe goreng, mie goreng, nasi putih, soto ayam, dan tempe goreng. Nah, total kalori yang dimakan dalam satu hari itu 1946,6 kilokalori. Nah, untuk cara menghitung kalori per hari itu dengan rumus 655 ditambah 9,6 dikali dengan berat badan dalam kilogram. Kemudian ditambah 1,8 dikali tinggi badan dalam sentimeter dan dikurangi 4,7 kali usia dalam tahun. Nah, berarti 655 ya ditambah dengan 9,6 dikali berat badannya 60 kilo ditambah 1,8 dikali tinggi badannya 158 cm dan dikurangi 4,7 dikali 20 itu usianya, yaitu 655 ditambah dengan 576 ditambah dengan 284,4 dan dikurangi 94 sama dengan 1421,4 dikali dengan 1,3. Nah, 1,3 ini didapat dari aktivitas yang dilakukan penulis dalam satu hari. Karena penulis jarang melakukan olahraga, maka pengalian aktivitasnya dikali dengan 1,3. Hasilnya adalah 1847,82 kalori. Pembahasan, kalori adalah energi yang masuk di dalam tubuh dan dikeluarkan oleh tubuh yang berhubungan dengan panas atau kalori. Menurut Sunita Almatsi tahun 2000, kalori merupakan satuan energi yang dinyatakan dalam unit panas. Kemudian pendapat ini diperkuat oleh Imam Hidayat pada tahun 2000 yang menyatakan kalori adalah jumlah tenaga panas yang digunakan untuk menaikkan suhu. Dikarenakan penulis jarang melakukan olahraga dalam satu minggu, maka perhitungan kalori per hari dikalikan dengan 1,3. Jika dibandingkan dengan tabel kecukupan gizi yang tercantum pada data hasil pengamatan, total kalori yang dikonsumsi mencapai 1946,6 kalori, sedangkan dari hasil perhitungan yang dibutuhkan tubuh penulis adalah 1847,8 kalori. Dapat dilihat bahwa penulis mengkonsumsi kadar kalori yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan kalorinya. Kebutuhan kalori bisa dihitung berdasarkan gender, umur, tinggi, berat badan, komposisi tubuh, aktivitas, serta kondisi fisik seseorang. Kebutuhan kalori
laki-laki berbeda dengan perempuan, meskipun rentang umurnya sama. Jika kegiatan yang dilakukan membutuhkan aktivitas fisik yang lebih berat, maka kebutuhan akan asupan kalori hariannya akan meningkat. Nah, di sini juga analisis pertanyaan di dalam pembahasan. Yang pertama adalah berapa kebutuhan kalori per hari. Nah, menu yang disusun harus mengacu kepada kecukupan kalori dan protein sebanyak 2.500 sampai 2.800 kilokalori per hari, serta mengandung 48 sampai 55 gram kalori per hari. Kemudian, apakah kebutuhan kalori setiap orang sama? Nah, dapat diketahui bahwa aktivitas fisik memiliki beragam kategori yang disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan kalori seseorang yang memiliki aktivitas ringan dengan berat tentunya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu dalam perkalian pada level aktivitas. Setelah menghitung BMR, maka hasil akhirnya akan dikali dengan aktivitas yang dilakukan dalam satu hari. Oleh sebab itu, kebutuhan kalori berbeda-beda pada setiap orang, tergantung pada aktivitas yang dilakukan. Nah, mengapa perlu mengkonsumsi menu seimbang? Untuk memenuhi kebutuhan energi, perlu mengkonsumsi makanan seimbang agar gizi tercukupi. Menu seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Perlu mengkonsumsi menu seimbang agar tubuh dapat memperoleh takaran gizi yang sesuai atau dalam jumlah dan proporsi yang sesuai bagi kebutuhan tubuh. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekurangan nutrisi atau bahkan kelebihan nutrisi di dalam tubuh. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan jika menu yang setiap hari dimakan melebihi menu yang seharusnya dibutuhkan oleh tubuh? Nah, jika menu yang setiap harinya kita konsumsi mengandung lebih banyak kalori dibandingkan dengan kebutuhan kalori yang diperlukan oleh tubuh, maka akan terjadi kelebihan kalori. Salah satu hal yang terjadi akibat kelebihan kalori adalah obesitas. Obesitas terjadi jika dalam periode waktu lebih banyak kilokalori yang masuk melalui makanan daripada yang digunakan untuk menunjang kebutuhan energi tubuh. Dengan kelebihan energi tersebut disimpan sebagai trigliserida di jaringan lemak menurut Sherwood tahun 2012. Nah, di sini juga ada cara mengurangi kalori dalam tubuh. Yang pertama adalah memperbanyak asupan protein dan karbohidrat agar nafsu makan dapat terjaga dan tidak mengkonsumsi kalori dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah mengurangi makanan dengan kadar gula yang tinggi seperti permen, coklat, kue, dan minuman berkarbonasi. Yang ketiga adalah mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh dengan minum air putih minimal 2 liter per hari. Dan yang keempat adalah imbangi dengan melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kebutuhan. Nah, kesimpulannya adalah gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang terdiri dari berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan proporsi yang sesuai sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Perhitungan kalori di dalam tubuh disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan dalam satu hari tersebut. Apakah dalam kategori ringan, sedang, atau berat. Perlu mencukupi kebutuhan kalori sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh dapat menghindari kekurangan atau kelebihan kalori. Nah, di sini ada daftar pustaka yang penulis gunakan untuk menyusun artikel dan PPT ini. Di sini juga ada lampiran foto menu. Yang pertama ada soto ayam dan yang kedua adalah mie goreng dari gacoan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.